nggak sih kalian penasaran soal apa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Apa saja sih sejarah pada masa itu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Yuk, History Friends, kita mulai belajarnya. Sebelum kita memulai belajar, saya mau memberitahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Video ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Yuk kita mulai dari pengertian demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan di Indonesia yang menjadikan parlemen sebagai lembaga tertinggi. Parlemen merupakan badan legislatif yang setara dengan DPR pada masa demokrasi parlementer, berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Unsur-unsur demokrasi liberal. Nah, History Friends, sekarang kita akan membahas kabinet-kabinet nih. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah zakon kabinet. Suatu kabinet, para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Kebijakan politik dalam negeri. Pada tahun 1958, beberapa tokoh Masyumi bergabung dalam struktur pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Oleh karena itu, Masyumi bersama-sama dengan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh pemerintah. Setelah pembubaran tersebut, para anggota dan simpatisan Masyumi mendirikan keluarga Bulan Bintang untuk mengkampanyekan pemberlakuan syariah. Sebuah upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transaksi ke Orde Baru sempat dilakukan, tetapi tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, upaya kedua untuk membangkitkan partai ini kembali dilakukan dengan cara mendirikan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam pemilihan umum pasca reformasi. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasuk sejumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1950-an dan 1960-an. Namun, partai ini dilebur secara paksa menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 oleh Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto. Kebijakan politik luar negeri. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan 18 sampai 24 April 1965, Bandung, Jawa Barat. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Gerakan Benteng diselenggarakan sejak April 1950. Nasionalisasi perusahaan Belanda, mengambil alih perusahaan asing yang ada di suatu negara agar menjadi perusahaan milik negara tersebut. Perusahaan yang dinasionalisasi. Finansial ekonomi atau FINET dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harap. Rancangan Persetujuan Finansial Ekonomi. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Penyebab gagalnya RPLT. Sekarang kita bahas nih, apa aja ancaman dan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Maksun. Demokrasi parlemen adalah demokrasi yang pernah digunakan di Indonesia pada sekitar tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana presiden pada waktu itu hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahnya sendiri dipegang oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh kabinet-kabinetnya. Situasi negara pada saat itu memang dalam
situasi pemulihan akibat dari ancaman dari luar negara kita. Waktu itu ada nikah, ada penjajah, setelah kemerdekaan itu ada beberapa agresi militer, sehingga perekonomian waktu itu memang sangat hancur. Dan pendapatan negara saat itu masih sangat kecil. Ekspor kita juga pada sekitar tahun 1950 itu sekitar ada krisis moneter yang terjadi di Amerika dan beberapa negara, sehingga realita kita, rencana pembangunan 5 tahun kita gagal, dianggap gagal. Sedang dari dalam negeri sendiri pada saat itu terjadi beberapa gangguan keamanan, ada beberapa pemberontakan. Terjadi beberapa gangguan pada saat itu, diantaranya ada pemberontakan RMS di Ambon, ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar, ada pemberontakan APRA di Bandung, ada pemberontakan Permesta atau PRRI di Sulawesi Selatan. APRA di Bandung itu terjadi sekitar bulan Januari tahun 1950 dengan pimpinannya Raymond Westering. Dia menginginkan negara kita berbentuk federal dan RIS dan memiliki tentara sendiri. Sedangkan RMS di Ambon, mereka menginginkan mendirikan negara Indonesia Timur yang terjadi pada bulan April tahun 1950. Sedangkan di bulan April yang 1950 juga terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar yang menginginkan bahwasannya pasukan Andi Aziz supaya menjadi satu-satunya pasukan keamanan di Makassar. Sedang PRRI atau Permesta yang terjadi di Sulawesi Selatan itu terjadi karena ada kesenjangan sosial, kesenjangan anggaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu yang terlalu jauh, sehingga tidak terjadi pemerataan. Itu yang diharapkan Permesta untuk mendapatkan anggaran yang sama. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Nah, History Friends, kita udah sampai di penutup video nih. Semoga video ini memberikan ilmu dan edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Goodbye, semoga hari kalian menyenangkan.